salah, ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita masih ada di tempat ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan di hidup kita masing-masing. Masih ada Roh Kudus di hati kita supaya kita boleh menang untuk ada di tempat ini. Saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk lawatan dan kasih setia Tuhan bagi kami dari hari lepas hari ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau yang mengurapi kami satu persatu supaya kehadiran kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan segenap ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah terjadi seturut dengan rencana-Mu saja dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Oke saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Menarilah, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang jemaat Tuhan katakan, Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih
tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadanglah mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Setelah 1 minggu Engkau memelihara hidup kami dengan begitu baik, dengan begitu teliti. Dan hari ini adalah hari kemenangan buat kami. Karena kami percaya ketika kami beribadah, kami bertemu dengan Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kesehatan, dan Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam pemeliharaanmu. Berkati setiap perkataan firman. Dan kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan, pemeliharaan dan penyertaan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan memelihara hidup kita, dan terus Tuhan akan pelihara kita. Dan jadilah tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, imunnya diperkuat. Hati yang gembira adalah obat. Gitu, jangan murung ya senyumlah gitu, karena Tuhan mengasihi kita. God loves you. Allah sangat perhatian sama kita, sebab kalau kita masih ada, itu adalah anugerah. Nah, hari ini kita akan membahas dari beberapa ayat gitu ya, tentang satu kata, yaitu pengharapan. Kalau kita bahasa gaul kita ngarep ngarep gitu ya, pengharapan. Nah, itulah yang hari ini kita akan lihat dari beberapa ayat, kita renungkan bersama-sama, dan nanti akan kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang kelima. Kolose pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama, pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang mendatangkan keselamatan. Penting banget. Nomor 1, harus selamat. Karena katanya, apa artinya memiliki sisi dunia kalau jiwamu binasa? Wih, berarti jiwa kita ini sangat berharga, lebih mahal dari apapun di dalam dunia ini. Dan apa artinya kalau kita binasa? Pertama, pengharapan yang mendatangkan keselamatan. Kata Rasul Paulus, udah kau terima itu. Kapan? Waktu pertama kali kamu mendengar berita tentang pengharapan surga, yaitu kamu dengar melalui Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Dan lalu Injil itu berkembang di seluruh dunia, dan engkau pun menerima kebenaran itu. Wah, bersyukurlah kita memiliki itu, dan harus kita pertahankan pengharapan itu. Kita sekarang belum, nanti saatnya pengharapan itu menjadi kenyataan. Jadi pengharapan yang pertama adalah pengharapan yang mendatangkan keselamatan.
gitu ya. Kalau anak muda, wih aku suka sama kamu, yang anu bilang, wih ngarep loh, gitu ya. Kamu ngarep-ngarep, nggak mungkin lah, siapa kau, gitu ya. Tapi ini beda, pengharapan yang jauh lebih besar, pengharapan yang luar biasa. Bukan sekedar makanan, bukan sekedar minum, bukan cuma sekedar hidup kedudukan, tapi kehidupan kekal. Nomor satu harus memiliki itu, yaitu pengharapan akan keselamatan, suatu jaminan. Kalau saatnya kita nggak tahulah kapan ya, kalau saatnya kita harus kembali, pengharapan itu menjadi kenyataan, yaitu sorga adalah milik kita. Kapan katanya? Waktu kau dengar firman, kau dengar Injil, yang Injil itu berkembang, semua juga pada percaya, dan kamu juga. Itulah satu keyakinan bahwa pengharapan yang kita harapkan itu adalah nomor satu, pengharapan yang mendatangkan keselamatan. Yakinkan, aku percaya dalam Injil, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, dan kita diselamatkan. Itulah pengharapan yang betul-betul harus kita pegang baik-baik. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang pengharapan apa berikutnya? Kita buka Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa yang kita baca dalam Galatia pengharapan juga, tetapi agak beda. Ini adalah pengharapan yang mendatangkan kebenaran. Kalau tadi pengharapan yang mendatangkan keselamatan, ada suatu jaminan. Kalau sekarang pengharapan yang mendatangkan kebenaran. Apa nih maksudnya begitu? Gitu ya. Dikatakan oleh roh dan karena iman kita. Iman kita, lalu rohnya huruf besar, roh Allah bersama-sama dengan kita melakukan menjadi suatu kebenaran. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya nih, kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sekarang sudah nangkep ya. Pengharapan yang mendatangkan kebenaran. Contohnya tadi tuh, ya dia dan Sarah. Siapa? Abraham dan istrinya Sarah. Saat itu Tuhan berjanji, ya Tuhan berjanji bahwa keturunanmu itu, kau lihatlah tuh bintang-bintang, sebanyak yang kau bisa hitung itulah nanti keturunanmu. Lalu dibawalah dia ke pantai, kau lihat pasir begitu banyak, itulah keturunanmu. Jadi engkau nggak usah khawatir. Kenapa khawatir? Karena usia makin bertambah sampai si Abraham ini usianya cepek. Tahu cepek ya? Pak Oga, cepek 100. Si Sarah ini usianya udah 90. Jadi secara logika, bagaimana mungkin, bahkan dikatakan sudah mati pucuk, sudah tidak mungkin lagi bisa melahirkan. Tapi si Abraham dan si Sarah ini yakin bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Karena dia yakin, imannya begitu kuat, lalu keyakinannya itu dijadikan oleh Allah menjadi suatu kebenaran yang bisa direalisasikan oleh Allah. Akhirnya
Dari dua orang ini lalu jadi bangsa yang besar, yang seperti bintang di langit, yang seperti pasir di lautan. Benar toh? Firman Tuhan begitu digenapi. Halo. Jadi begitulah. Yang kedua, pengharapan yang mendatangkan kebenaran. Mungkin dalam hidup kita mengimani sesuatu yang terkadang sudah di luar pikiran. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah iman. Dan iman itu menuntut suatu keyakinan. Contohnya itu si Abraham. Walaupun secara logikanya itu gak mungkin. Ya, aku tunggu, mulai aku semangat, sampai lemes, sampai semangat lagi, sampai ragu-ragu lagi gitu ya. Ya, begitu bukan? Halo? Sampai semangat lagi. Ya, gimana nih Tuhan? Jatuh bangun. Jangan begitu. Seperti si Abraham. Karena dia percaya, dia beriman bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Allah itu gak pernah keliru. Allah itu gak pernah salah untuk memberkati engkau, untuk memberkatimu, untuk menjawab doamu, untuk membuka jalan. Allah gak pernah salah. Kita yang seringkali salah. Kita udah keburu lemah, kita udah keburu stres, kita udah keburu putus asa, padahal kita nggak tahu waktunya Tuhan, waktu yang paling pas, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, untuk menolong kau juga, menolong kita semua. Dan kita lihat di sini bahwa Abraham akhirnya dia lihat bahwa benar-benar apa yang dia imani persis tepat Tuhan berikan kepada dia. Bahwa melalui dia yang sebenarnya sudah tidak mungkin, lalu dikatakan menjadi suatu bangsa besar yang seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di lautan banyaknya. Walaupun tidak mungkin, jadi pengharapan itu mendatangkan suatu kebenaran, yaitu di dalam roh dan iman. Oke? Bisa nangkep ya? Lanjutkan lagi, terakhir. Ya, karena ada 3 macam pengharapan. Pengharapan yang mendatangkan keselamatan, pengharapan yang mendatangkan kebenaran, dan yang terakhir ini kita mau lihat pengharapan yang mendatangkan kemuliaan. Kita baca ya. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara, kita sudah baca tadi. Yang ketiga adalah pengharapan yang mendatangkan kemuliaan. Kapan itu? Yaitu dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, penuh sukacita. Kita tahu seringkali kita di sana tidak ada air mata, begitu bukan? Di sana tidak ada susah, ada lagunya begitu kan? Di sana semua sakit hilang. Itu masih dalam pengharapan. Pengharapan suatu kebahagiaan yang mendatangkan kemuliaan, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, puncaknya yang ketiga adalah keselamatan yang mendatangkan kemuliaan. Masih banyak lagi pengharapan yang lain, tapi hari ini cukup 3 saja, dan itu penting-penting. Pertama, kita tahu pengharapan yang mendatangkan keselamatan. Kedua, pengharapan yang mendatangkan kebenaran. Selama kita di dalam dunia ini, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita minta Tuhan ikut campur tangan. Dia menjadi kebenaran dalam segala apapun yang kita lakukan, dalam bisnis kita, dalam keluarga, dalam
pendidikan kah, dalam apapun, biar pengharapan itu Tuhan bersama-sama dengan kita bekerja. Dan yang terakhir adalah pengharapan suatu kemuliaan, di mana di sana kita dimuliakan. Itu 3 hal itu ya. Jadi kalau hidup dalam iman, diberkati waktu di dunia, ya dalam pemeliharaan Tuhan, dibenarkan, mati pun masuk sorga, itu sempurna. Itu artinya Tuhan itu melakukan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan dalam suatu kehidupan, bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan keluar, jangan lari dari kasih karunia, jangan lari terus, wah coba ini, coba itu, dan lain-lain. Nanti akhirnya kita tersesat, bagaikan domba yang tersesat, lalu kita kasep, tahu kasep ya? Ya terlambat, ya udah deh, udah begini mau apa lagi. Nah, mumpung kesempatan masih ada, jadi hari ini kita bahas tentang pengharapan itu. Pengharapan yang jadi pegangan, pengharapan yang benar-benar ada dalam hidup kita. Karena dikatakan pengharapan kepada Dia, kepada Tuhan adalah Allah yang setia. Jadi kalau tadi kita canda-canda, ngarep, lu ngarep. Oh, ini bukan. Kita betul-betul pengharapan yang Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita dalam roh dan iman. Oke, tetap kuat ya, tetap kuat, tetap semangat ya. Kalau hari ini kita ada, kita tahu itu adalah anugerah. Besok Tuhan pelihara, selanjutnya Tuhan pelihara. Tetaplah terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bisa beribadah bersama-sama dalam channel online ini, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Allah yang memelihara kami, memberkati kami, dan pengharapan kami, keyakinan kami, Engkau Allah yang setia, yang akan memberkati, melindungi, menyertai, bahkan sampai kami menerima kemuliaan itu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan, untuk kami terus melangkah, menghadapi setiap permasalahan, dan kami didapati menang. Sampai saatnya kami melihat kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, bahwa Engkau memberkati mereka. Kalau ada yang kurang sehat, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang kurang berkat, Engkau berkati Tuhan. Keluarga demi keluarga, bubuhi dengan damai dan sukacita. Berikan kegirangan dalam hati mereka. Bubuhi dengan kesehatan. Usaha mata pencarian Kau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan yang bekerja Engkau berkati. Anak-anak yang masih sekolah juga Tuhan Kau tolong, Kau pimpin Tuhan. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan kami akan terus memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup, yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh seperti hari ini untuk beribadah, mengucap syukur kepadamu dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala
segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu